nikmat iman sareng nikmat Islam. Sareng mudah-mudahan Allah ngajantenkeun setiap amal urang teh dijantenkeun amal soleh, amalan solehan, amalan mutaqabbalan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina wangi anu ayeuna tiasa ngesuna tanapi bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia? Ya. Indonesia ya. Judulnya yaitu, nah ya wartawan mah kada gitu. Judulnya yaitu ciri-ciri yang hidupnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri harus tahu ciri-cirinya. Atau orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa juga diartikan orang yang mendapatkan hidayah Allah gitu. Orang yang mendapatkan hidayah Allah itu harus tahu ciri-cirinya. Ketika kita sehari semalam, satu hari full melakukan ibadah kepada Allah, kita senantiasa berdoa kepada Allah. Di antaranya kita senantiasa mengucapkan di antara sholat wajib dan sholat sunat satu hari semalam, yaitu ada di dalam surat Al-Fatihah yang bunyinya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ketika dikaji, ketika dibaca, ketika dipelajari di dalam surat Al-Fatihah, itu di dalam 7 ayat tersebut hampir semuanya pujian. Hampir semuanya pujian. Apa buktinya? Buktinya yaitu ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu ayat pertama. Kemudian ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian sama, yaitu kita mengucapkan hamdalah. Seterusnya ketika mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim sama, semuanya pujian. Di antara 7 ayat tersebut ada salah satu ayat yang itu bukan pujian. Kita meminta berdoa kepada Allah dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Di antara 7 ayat tersebut hanya satu, ihdinas siratal mustaqim. Supaya apa? Kita ditunjukkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah kepada jalan yang lurus. Ketika berbicara hidayah, mungkin semuanya sudah paham, sudah tahu apa itu hidayah. Hidayah teh naon, Bu? Secara bahasa hidayah teh petunjuk. Secara arti hidayah petunjuk. Petunjuk dari Allah. Hidayah. Ketika ditanya lagi, kita sampai saat ini beribadah kepada Allah, mengucapkan Al-Fatihah sehari semalam, terus-terusan mengucapkan Al-Fatihah. Apakah kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah atau belum? Apakah kita sudah dibimbing oleh Allah atau belum? Itu yang jadi pertanyaan. Atos keng hidayah? Yang atos keng hidayah atos? Hidayah ya. Ketika kita menjawab apakah kita sudah mendapatkan hidayah atau belum, makanya kita harus tahu indikatornya, indikasinya apa.
ciri-cirinya. Yang pertama adalah ketika seseorang itu mendapatkan hidayah Allah, itu yang pertama, orang itu selalu mudah untuk beramal soleh. Jadi ciri jalmi anu ngengengkeun hidayah Allah mah nu kahijina teh selalu mudah untuk beramal soleh, selalu mudah untuk berbuat kebaikan. Jadi upami misalkan waktosna adan, wajibnya untuk melaksanakan sholat. Seseorang yang mendapatkan hidayah Allah, orang tersebut mudah untuk melaksanakan. Ketika datangnya adan, langsung berwudu, melaksanakan sholat, mudah. Ketika misalkan satu hari satu malam itu dia senantiasa untuk berbuat kebaikan, misalnya membaca Al-Quran, mudah, gampang. Anu dipasihan hidayah mah ngaos Qur'ana gampang, tolab ilmuna gampang, henteu aya paksaan jalmi anu ngengengkeun hidayah mah. Malihan teu janten pertimbangan ketika tolab ilmu. Geningannya di urang mah seseueurna kebanyakan itu ketika misalkan pada hari ini misalkan ustadzah saha, nya janten pertanyaannya ustadzah saha ayeuna, misalkan Adi misalkannya, eta mah sanes ustad ngetop, eta janten anu jalmi anu kengeng hidayah mah teu janten pertimbangan bade ustad saha wae. Ketika misalkan dan niat nage tolab ilmu, maka dia mudah untuk melaksanakannya. Sesuatu apapun orang yang mendapatkan hidayah mudah untuk berbuat kebaikan. Janten pertarosan ke urang sadaya, nah urang mudah gitu pamingaos Quran sadinten sawangi sehari semalam, salat tahajud, mudah teu? Atanapi ngaos Quran, mudah henteu kitu nya. Atanapi menengok yang sakit, mudah tanpa ada misalkan paksaan. Ayo urang nganengok saha eta? Misalkan si A misalkan tedamang naon terusan harus tedamang misalkan tos samingun teu ka masjid, wah tedamang naon panas, engke ge damang. Jadi terus we, jadi ciga Bani Israil gitu untuk berbuat kebaikan teh jalma eta teh janten sering bertanya-tanya, selalu bertanya untuk melakukan amal kebaikan teh. Nah mudah-mudahan urang mah teu kitu nya. Anu janten jawaban jalmi anu ngengengkeun hidayah Allah teh cirina anu tadi selalu mudah untuk beramal soleh. Naon dalilna? Dalilna kaunggal dina surat Al-An'am ayat 125. Saur Allah, "Pama yuridillahu ayyahdiyahu yasroh sodrahu lil Islam." Maka barang siapa yang Allah menghendaki seseorang itu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, maka orang tersebut yasroh sodrahu lil Islam, maka dia itu akan mudah untuk melakukan kebaikan, lapang dada dia itu untuk melaksanakan Islam. Eta dalilna aya dina surat Al-An'am ayat 125. Sakali deui janten jalmi anu ngengengkeun hidayah Allah mah nu kahiji mudah untuk melaksanakan kebaikan, mudah untuk beramal soleh. Dalilna dina surat Al-An'am ayat 125. Wa mayurid ayyudillahu doyikon haroja. Tapi sebaliknya ketika seseorang itu tidak mudah untuk melaksanakan kebaikan, maka kata Allah yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladina la yu'minun. Ketika Allah
tidak menghendaki seseorang mendapatkan hidayah, maka seorang itu di dalam dadanya, hatinya sempit, enggan untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya nu tadi, upami misalkan jalmi anu ngengengkeun hidayah mah gampang kange ngalaksanakeun kebaikan. Sabalikna upami misalkan hararese salatna diengke-engke, engke we misalkan salat teh upami waktos duhur engke tah bade sakedap deui ka asar, atanapi misalkan sehari samalan tidak pernah untuk membaca Al-Qur'an, untuk berbuat kebaikan teh rada berat, susah. Nah, maka eta teh saur Allah teh jalmi eta teh tos disesatkeun. Jadi jalma anu tos disesatkeun ku Allah mah nyaeta sesah kange berbuat kebaikan. Bu, hayu urang ka pangaosan. Engke we cenah sok we ti payun. Hayu Bu diantosan sok we mangga. Nah, berat teh pokona mah nya untuk melakukan kebaikan. Ta eta teh jalmi anu tos disasarkeun ku Allah, disesatkeun. Doyikon haroja. Jadi seolah-olah dia itu sudah menaiki gunung, disempitkan dan sesak gitunya untuk berbuat kebaikan. Nah, terus anu kadua, jalmi anu ngengengkeun hidayah Allah, orang yang selalu dibimbing hidupnya oleh Allah adalah dia itu senantiasa merindukan untuk berbuat kebaikan. Jadi yang kedua adalah orang yang senantiasa merindukan, menikmati kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia beramal itu, dia itu merindukan, tidak merasakan jadi beban. Ayatnya yaitu di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dugikeun ka 4. Seseorang yang merindukan itu diekspresikan lewat doa dan ibadah. Upami misalkan urang rindu teh naon? Kangen ka hiji jalmi, upami misalkan sepuh ka anu janten murang kalihna, upami rindu teh ngalangkungan ngobrol, komunikasi. Sok naroskeun, misalkan kan ieu nya di sekolah di sai, sok naroskeun tah mama. Tos mam teu acan, tah eta teh salah satu kerinduan orang tua kepada anaknya. Tos mam teu acan, tos bobot teu acan, nya bakal aya teu acan, aya keneh kitu nya. Sok naroskeun teu acan. Tara. Nah, kitunya. Tah eta teh salah satu bentuk kerinduan. Tah jalmi anu ngengengkeun hidayah Allah, anu tos dibimbing ku Allah, nyaeta jalmi anu senantiasa merindukan. Tah kerinduanana eta teh diekspresikan di dalam doa dan ibadah. Jadi ketika dia berbuat kebaikan atau beribadah teh tenang, nyaman, terurusuhan gitu. Upami misalkan salat, jadi salat teh lain mung sakadar ngagugurkeun kewajiban, tetapi benar-benar dijadikan salah satu bentuk ibadah yang benar-benar kepada Allah, berkomunikasi jeung Allah. Di antaranya yaitu ketika dia salat itu, yang pertama dia tahu kaifiatnya, dia tahu tata caranya dan tahu apa yang dibacanya, sehingga ketika dia sholat pun dia itu akan nyaman dan tenang. Geuningan ayahnya nu sholat terurusuhan, Allahu Akbar, wah pakebut-kebut antara makmum sareng imam, malahan kan kapungkur zaman sholat berjamaah bakat kurusuh. Aya nu name sumping jo komatnya gitunya kapungkur mah areana mah terus mulai tertib ku ilmu pangintennya dina teh. Nah, nu akhirna teh salatna teh teu tumaninah, tidak ada kenyamanan, boro-boro rindu Allah teh nya nu kitu mah. Cek Allah teh. Nah, urusan gitu. Jadi orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan hidayah, dia itu nikmat untuk melakukan ibadah, ada kerinduan. Jantan upami misalkan salat teh diantos-antos we salat teh gitu. Jantan duhur
zuhur ka asar maghrib ka isya teh henteu janten beban, teu janten beban. Ta eta anu kadua. Nu katilu, jalmi atau orang yang hidupnya dibimbing oleh Allah diantaranya yaitu istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan. Dalilna aya dina surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Kayak ditinggalnya di bumi. Ya, dilihat di asrama nanti soalnya nggak akan keburu waktunya sampai ke Isya gitunya. Nah, dina Al-Ahqaf ayat ke-13. Nah, ketika kita istiqomah, nah, kalimat istiqomah kadang kawis istiqomah mah tong boro akhirat. Istiqomah mah urusan dunia oge kadang-kadang orang jarang istiqomah. Contohnya misalkan ketika kita berobat ke dokter, saur dokter teh bapak ye kena asam urat. Setidaknya bapak itu tidak boleh memakan makanan yang berminyak misalkan. Kadang kawis urang mah saminggon, 2 minggon, saminggu 2 minggu mah urang teh ngalaksanakeun. Tah istiqomah. Tah. Tapi selama eta upah misalkan tos damang misalkan jo langsung mah urang teh nuang deui anu berminyak. Atau misalkan saur dokter teh bapak kedah ngarutinkeun lari pagi. Urusan dunianya kadang kawis urang teh osok nurut kanu janten dokter. Saminggu teh urang senantiasa rutin lari pagi. Tos tidinya mah hilap deui we henteu lari pagi deui. Ah da geus damang gitu tah. Tah urusan dunia wae kadang-kadang urang henteu istiqomah gitu. Tah komo deui dina bab urusan akhirat gitu. Upami misalkan sakali-kali mah urang teh ngaos Quran teh biasa rutinnya sekali-kali. Hari Senin misalkan ngaos kadang-kadang Salasa henteu. Atanapi misalkan Salasa ngaos tiap waktu salat kita melaksanakan ngaji, kadang-kadang kita suka tidak istiqomah urusan akhirat. Upami misalkan urusan sekali-kali mah urang teh kadang kawis mah senantiasa berusaha. Tah, nu mawi kitu supaya urang teh senantiasa dibimbing ku Allah, ngengengkeun hidayah ti Allah. Tah, urang mudah-mudahan diantawisna tiasa istiqomah dina ngalaksanakeun kasayan. Kita senantiasa istiqomah di dalam kebaikan tadi. Nukatilu eta ciri yang hidupnya dibimbing oleh Allah selalu mudah beramal soleh, menikmati atau kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala diekspresikan lewat doa dan ibadah. Yang ketiga itu ialah istiqomah dalam kebaikan. Nah, yang keempat, orang yang dibimbing oleh Allah adalah semangat untuk memahami agama. Dalilna aya dina surat Muhammad ayat ke-18 tiasa diawaskeun. Jadi orang yang senantiasa dibimbing ku Allah, dia itu semangat untuk memahami agama. Di antaranya ketika kita diwajibkan selaku muslim untuk tolab ilmu, maka dia itu semangat untuk menuntut ilmu. Ida aradallahu bi abdin khairan faqahahu fiddin. Orang yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dia itu akan senantiasa berbuat kebaikan sehingga dia itu paham di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada prinsip di dalam Islam itu hari ini itu harus lebih baik daripada hari kemarin. Di antaranya kita harus senantiasa belajar dan belajar atau menuntut ilmu.
Karena menuntut ilmu itu kewajibannya minal mahdi ilal lahdi, semenjak kita dilahirkan sampai meninggal dunia, maka kita wajib untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, maka setidaknya kita harus memaksakan menuntut ilmu. Karena kalau misalkan tidak dipaksakan, maka ilmu yang sudah kita raih, ilmu yang sudah kita punya, maka akan hilang. Contohnya kapungkur, kan di diniahnya tos apa jud ka 30. Di dinia kapungkur kan tos apanya Pak? Jud ka 30 apanya? Misalkan jud ka 30. Tapi kan ku sering urang tara ngaaplikasikeun atau tara nerapkeun dina salat, nu akhirna teh harilap deui. Sok we dina salat kan kadang-kadang mah jarang anu surat-surat jud ka 30 anu pararanjang. Misalkan surat An-Naba, Al-Mutaffifin, An-Najiat, kan kadang berputaran dina Wadduha we kahanap gitunya. Malihan ketika kita mendawamkan untuk membaca Al-Qur'an di salat berjamaah nu rada panjang teh kan terkadang mah suka ditegurnya ditegur. Nah, malihan kan aya hadis oge gitu. Jadi emang secara ini mah ketika kita sholat berjamaah harus ninggal jamaah gitu. Datu salamina jamaah teh ngarora hungkul gitu. Malihan kan di zaman Rasul kan gitu. Aya hiji sahabat di demo ku sahabat deui. Aya kepriogiannya. Nah, nu akhirna ngadu ka Rasulullah, ya Rasulullah, ieu mah cenah ngalaksanakeun salat teh panjang-panjang teuing cenah nya gitu. Nu akhirna kan ku Rasulullah ditegur imamna bahwa ketika kita mengimami salat itu harus mengkondisikan. Lamun misalkan barudak keneh maka kita bisa untuk memakai surat-surat yang panjang. Tapi dari zaman Rasul mah pang pondok-pondokna ge suratna ge surat An-Naba ngananya urang pang panjangna gitu dina. Nah, kembali deui janten kita harus semangat untuk berbuat kebaikan itu lewat mencari ilmu. Nah. Yang kelima, ciri yang hidupnya dibimbing oleh Allah adalah orang yang sabar dalam menghadapi kehidupan. Janten tina kahirupan mah urang sabar. Da kulantara naon? Nu namina kahirupan mah berputar. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bahwa sesungguhnya waktu itu berputar. Malihan kadang kawis ayeuna urang nuju aya. Kita lagi punya harta, lagi sehat. Kita tidak tahu. Misalkan besok kita sakit atau misalkan besok kita bangkrut usahana, jantan berputar. Nah, nu mawi kitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguningakeun ka urang sadaya bahwa urang teh kedah sabar tina kahadean. Kita harus sabar ketika Allah memberikan kebaikan kepada kita. Dan yang kedua, kita harus sabar juga ketika Allah memberikan keburukan atau kemusibahan kepada kita. Nah, janten upami misalkeun dipasihan kamusibahan kedah sabar, dipasihan kasayan kedah sabar, nyaeta ngalangkungan syukur. Malihan geningan aya slogannya life is never flat. Ya. Kehidupan itu tidak datar, gitunya. Aya kan slogannya life is never flat, bahwa kehidupan itu tidak datar. Janten aya tanjakan, aya pudunan. Ketika kita misalkan ada kala kita lagi sukses, lagi untung, aya lagi sehat gitu, suatu saat mah itu teh diputar terbaliknya. Bisa jadi enak misalkan artos aya rumah tanggi pasea wae
budak teu soleh misalkannya sakit-sakitan tapi jalmi teh eta sabar, urang teh kedah sabar. Da kulantaran urang kedah ningal dina sejarah Nabi Ayub. Terang Nabi Ayub. Tahu Nabi Ayub? Nah, Nabi Ayub kan dulunya orang yang punya, orang yang berada. Tapi Allah cabut hartana. Cabut hartana. Terus cabut hartana tehnya dipasihan naon? Dipasihan penyakit. Penyakit kan urang mah nya kadang kawis mah ngan ukur sabaraha bulan, sabaraha tahun. Nabi Ayub mah berpuluh-puluh tahun atuh. Sampaikan ka tidak ada obatnya. Nah, sehingga ketika itu prosesnya anaknya meninggal dunia, sampai-sampai istrinya menjauhinya. So, kebayangnya stres itu. Misalkan harta nu asalna aya dicabut ku Allah, janten bangkrut. Terus misalkan murang kalihna mararaot sadayana. Terus istrina ninggalkeun. Terus adi dinten aya penyakitan, dijauhan ku masyarakat sampai-sampai diusir. Nah, oleh karena itu harus jadi pelajaran bahwa ketika kita senantiasa sabar, ku Allah kan baris digentos ku kasayan deui. Nah, tapi seseueurna malihan seueur jalmi anu teu lulus dina ujian anu kasayan nya. Nah, pasihan harta teu tiasa dimanfaatkeun. Dipasihan kesehatan padahal aya waktosna sami, aya di bumi sehat. Geuningannya malas untuk ke masjid, malas untuk berbuat kebaikan. Tah, nu kitu teh jalmi seseueurna nu teu lulus teh lewat ujian, lewat kebaikan nya. Jadi kedah sabar oge. Nah, itu bentuk syukurnya diterapkan untuk berbuat kebaikan. Jadi sehat, manfaatkan untuk berbuat baik, untuk sholat berjamaah, untuk baca Quran, gitu, untuk membantu orang lain. Nah, itu adalah kita harus mempunyai sikap seperti itu. Nah, dalilna aya dina surat Ar-Ra'd ayat ke-23. Ada dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-23 dan Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Bahwa kita ini harus senantiasa sabar ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Ujian kebaikan kita syukur, ujian kemusibahan maka kita sabar. Siapa orang yang diuji dengan kebaikan? Contoh Nabi Sulaiman. Ketika Allah memberikan ujian, dia senantiasa bersyukur. Malahan mengatakan di dalam di dalam Al-Qur'an, hada min fadli rabbik. Ini adalah karunia Tuhanku, kan gitu. Makanya ketika Allah memberikan kesehatan, kenikmatan, maka kita harus bersyukurnya dengan mengimplementasikan untuk berbuat kebaikan. Yang keenam adalah orang yang hidupnya dibimbing oleh Allah. Ciri-cirinya yaitu banyak mendengar kebaikan. Banyak mendengar kebaikan dan melakukan kebaikan. Artinya orang itu lapang dada ketika dinasehati oleh seseorang. Lapang dada, aya jalmi teh nya tos salah diwartosan lain nampi, bukannya menerima tetapi malah menyalahkan kepada kita, malahan memarahi kita. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin senantiasa dibimbing oleh Allah, maka lapangkanlah dada kita ini untuk senantiasa menerima kebaikan lewat mendengar. Di antaranya ini, kita mendengarkan kebaikan lewat tolabul ilmi. Maka ketika kita sering mendengar kebaikan, tetapi kita harus bisa melaksanakannya. Nah, yang ketujuh, dalilnya tadi dina surat Az-Zumar ayat ke-18. Surat Az-Zumar ayat ke-18. Bisa dilihat nanti.
Yang ketujuh adalah orang yang hidupnya dibimbing oleh Allah, orang yang mendapatkan hidayah Allah itu, orang tersebut husnul khotimah. Husnul khotimah. Akhir hayatnya ada dalam kebaikan. Jadi panungtung tina kahirupan teh aya dina kasayan. Hiji waktos Rasulullah ditaros ku para sahabat. Ya Rasulullah, saha jalmi anu pangsae-saena teh? Ayun nasu khairun. Saha jalmi anu pangsae-saena? Siapakah orang yang paling baik di dalam hidupnya? Maka Rasulullah menjelaskan orang yang paling baik itu adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu ketika Allah memberikan kenikmatan hidup atau usia yang panjang, man tola umruhu, apabila panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dia dibarengi panjang umurnya itu dengan kebaikan. Itu adalah orang yang paling baik. Jantan Rasulullah ditaros, siapakah orang yang paling baik? Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umur dan bagus di dalam amal kebaikannya. Mudah-mudahan orangnya ayeuna sok sepuh misalkan Joshua teh da geningan teu karaosnya upami ditinggal mah ayeuna teh tos aya nu nincak anu 60 70 nya teu karaos. Tah makanya Ali bin Abi Thalib sasauran ka urang sadaya mengingatkan bahwa kita ini harus bisa memanfaatkan waktu. Jadi saur Ali bin Abi Thalib, kita harus bisa memanfaatkan waktu yang Allah masih berikan kepada kita. Saur Ali bin Abi Thalib, waktu teh dibagi karena opat. Anu kahiji saatun yunaji piha rabbahu. Saur Ali bin Abi Thalib, ketika orang itu diberikan jatah umur atau waktu itu harus dimanfaatkan. Yang pertama itu saatun yunaji piha rabbahu. Dalam waktu 24 jam kita harus menyisihkan, kita harus bermunajat kepada Allah. Di antaranya yaitu beribadah. Nah, jantan saur Ali bin Abi Thalib, kita ini harus memanfaatkan waktu. Dan orang yang memanfaatkan waktu itu disebut dengan orang yang cerdas. Orang yang cerdas membagi satu hari satu malam itu menjadi 4 waktu. Yang pertama adalah saatun yunaji piha rabbahu. Dia itu memanfaatkan waktunya itu menyisihkan untuk bermunajat kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Yang kedua, orang yang cerdas memanfaatkan waktu, kata Ali bin Abi Thalib, adalah saatun yuhasabu piha nafsahu. Dia itu memanfaatkan waktu yang kedua senantiasa bermuhasabah. Di dalam apa? Di dalam dirinya, menghitung-hitung amalnya. Dia itu menghitung, geningan Gusti Allah tekaraos umur tos 50 tahun. Nah, dia bermuhasabah, apakah selama ini ketika aku berumur 50 tahun, apakah aku ini lebih banyak untuk berbuat kebaikan atau aku ini senantiasa banyak melakukan maksiat gitu. Jadi bermuhasabah, jalminu cerdas mah. Saur Ali bin Abi Thalib bermuhasabah. Atau misalkan satu hari dina dinten ayeuna tos berinfak atanapi sedekah teh acan. Atanapi berbuat kebaikan seperti apa hari ini. Nah, atau pada hari ini dengan lisanku ini aku menyakiti tetangga atau teman atau kerabat. Bermuhasabah terus.
Nah, saur Ali bin Abi Thalib harus cerdas. Jadi waktu itu yang pertama bermunajat kepada Allah, jalmi nu cerdas mah. Nu kadua mah nyaeta jalmi anu bermuhasabah, menghitung-hitung diri amal-amalnya setiap harinya. Gitu. Sehingga waktu itu bisa bermanfaat. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, jalmi nu cerdas, orang yang cerdas memanfaatkan waktu itu adalah saatun yattafakkaru fi khalqillah. Dia itu senantiasa bertafakur akan ciptaan Allah. Jadi dia itu mentadaburi, mempelajari, mengimani ciptaan Allah. Ketika dia mengimani, maka dia itu nambah keimanannya. Nah, yang keempat, orang yang cerdas kata Ali bin Abi Thalib adalah saatun yahlu fi mat'ami wal masrobi. Nah, yaitu orang yang senantiasa mencari rezeki untuk makan dan minum. Jadi orang yang cerdas mah bukan hanya di masjid ungkul dikir la ilaha illallah terus-terusan ya. Atau misalkan ngitung-ngitung diri ya Allah urang teh dinten aya henteu jalmi nu cerdas mah. Atau misalkan bertafakur terus akan ciptaan Allah, ningal cak-cak wae misalkan nya cicing kitu tapi hirup rezeki teh nyamperkeun nya kitu nya aya nyamuk reungit teh nyamperkeun ngan ukur kitu henteu. Jalmi nu cerdas mah kedah ngagaduhan opat ketika dia itu bermunajat kepada Allah, beribadah, terus berhisab diri, menghitung-hitung diri, terus misalkan bertafakur akan ciptaan Allah, tetapi jangan lupa harus dibarengi dengan ikhtiar mencari kebutuhan sehari-hari. Gitu. Ulah kan seurnya jalminya malihan aya golongan-golongan jamaah mana tablik mana nya anu tentunya manukung abring-abringan gitu ka masjid gitunya abring-abringan sementawis keluargana dikantunkeun gitu sabulan kakara uih teu aya damalan kitu we hungkul. Tah jalmi nu cerdas mah saur Ali bin Abi Thalib kedah aya opat gitu. Bermunajat kepada Allah, teras bermuhasabah, teras bertafakur, sareng deui eta jalmi kedah berusaha. Anu tadi uih deui kanu tadi, uih deui kanu tadi. Orang yang dibimbing oleh Allah tadi itu adalah orang yang husnul khotimah. Ketika husnul khotimah, maka kita harus mantola umruhu wa asuna amaluhu. Kita harus senantiasa memanfaatkan umur yang Allah masih berikan kepada kita. Makanya Rasulullah ditanya, siapakah orang yang paling baik? Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan memanfaatkan umurnya itu untuk kebaikan. Sementara ditanya juga Rasulullah, siapakah orang yang buruk, orang yang paling jelek? Yaitu orang yang buruk, orang yang paling jelek adalah mantola umruhu wasa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tetapi dia itu tidak memanfaatkan, akan tetapi dia banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang paling baik memanfaatkan umurnya itu dengan kebaikan. Orang yang jelek itu ketika Allah memberikan umur, dia tidak bisa memanfaatkannya. Seueur jalminya aya istilah geuningan dina berita seorang kakek-kakek tewas di rumah bordil ya. Atau misalkan seorang kakek-kakek tewas ketika meminum air keras, minuman keras ya. Tah eta teh jalmi anu teu tiasa ngamanfaatkeun umurna. Malihan aya kapungu di lemur simkuring. Jalmi eta teh tos sepuh, yuswana tos 80 tahun. Ketika diajak untuk ke masjid tidak mau. Keseharianna teh ngadu hayam gitu. Tahu ngadu hayam? Ngadu hayam? Mengadu hayam? Sabung ayam. Sehari-hari dia teh kitu ti enjing-enjing tuh kesonten teh ngadu hayam terus gitunya. Dina ieu teh nu akhirna kan
tong borong ke di akhirat rugi teh di dunia wae ku masyarakatnya kan ditebihan. Jadi oleh masyarakat orang yang senantiasa bermaksiat atau berbuat kerusakan maka dia itu dijauhi. Oleh karena itu sikap kita selaku orang yang beriman dan meminta untuk dibimbing kepada Allah, maka indikasi atau indikator yang 7 tadi harus kita terapkan. Anu tadi itu ya, yang pertama adalah kita yaitu selalu mudah untuk beramal soleh. Orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, yang dibimbing oleh Allah, naros deui ka urang mudahan teu untuk beramal soleh. Upami misalkan urang hese tolab ilmu, hese ka masjid, hese untuk kerja bakti nya perwenya. Eta teh berarti can dipasihan hidayah ku Allah, teu dibimbing ku Allah. Nu kadua, rindu menikmati untuk beribadah, sholat benar, henteu kebut-kebutan, tahu apa yang dibaca dan tahu maksudnya, ya. Sehingga sholatnya tumaninah, benar dalam gerakan, benar di dalam kaifiatnya, ya. Yang ketiga, orang yang dibimbing ku Allah, yang ketiga adalah istiqomah dalam kebaikan. Ketika kita sholat awal waktu, maka kita harus dawamkan. Sehari semalam kita harus senantiasa membaca Al-Quran, wayahna paksakeun istiqomah bade tos subuh, bade maghrib, bade isya, atanapi ieu kedah dawam untuk membaca Al-Quran. Sareng deui urang teh kedah ngartos harus bangga ketika misalkan anak-anak kita itu senantiasa belajar Al-Quran. Di hadis mah diuningakeun jalmi anu mempelajari Al-Quran atau orang itu paham di dalam Al-Quran, maka orang tersebut dirindukan ku surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh surganya Allah, diantaranya orang yang membaca Al-Quran. Nanti di akhiratnya kan orang tuanya dikasihkan mahkota oleh kita. Oleh karena itu anak-anak nih, anak-anak sais dari sekarang terus, soalnya upami tos sepuh mah ketika kita nanti sudah tua boro-boro untuk mengkaji Al-Quran, harese pabaliut jeung budak ya. Hese nya gitu ta. Dari sekarang kita baca terus Al-Quran ya, dari sekarang untuk cinta kepada Al-Quran. Supaya apa? Supaya dirindukan oleh surganya Allah. Yang keempat, nah, kita harus semangat untuk memahami agama atau bertolab ilmu, semangat. Sok sanaos hujan, ketika apapun kita harus memaksakan untuk menuntut ilmu. Yang kelima, orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah, yang mendapatkan hidayah itu adalah senantiasa sabar di dalam menghadapi kehidupan. Karena kehidupan itu tidak selamanya aman dan nyaman. Ada kadangkala kita diberikan kemusibahan, ada kadangkala kita diberikan kebaikan. Malihan dina berita mah seorang nya dina playopernya bunuh diri akibat naon? Akibat naon? Disebut teh judi online. Nah, kadenya sok judi online tah kade tah. Ayeuna soal barudak teh nu yeuna teh slot-slotnya carangi nya tah. Slot. Kadang-kadang mah orang tua teh garap teh kan judi online. Murang kali anu garampang mah. Soalnya geuningannya aya anu king karer itunya. Tah, klik tah kadang-kadang nu kitu. Kade tah sepuh ge kedah mengawasi. Seueur anu kajantenan geuningannya ayeuna mah jo ujug-ujug aya debt collector ka bumi kitu tah. Padahal murang kali akibat murang kali. Wah, tos adan ini. Nah, nu kagenep banyak melakukan kebaikan. Di antaranya harus banyak mendengar. Ketika kita banyak mendengar kebaikan, maka kita harus melakukan kebaikan. Yang ketujuh, mudah-mudahan harapan kita semua bahwa kita ini husnul khotimah. Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, kita bisa memanfaatkannya. Mungkin untuk kajian pada malam hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata
atau ada kesalahan itu mutlak khotib atau saya yang menyampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Ustadz yang sudah